Kasus hukum yang kini menimpa Sintiara Alona terus bergulir. Pihak penyidik telah menahan Sintiara Alona di tahanan Polda Metro Jaya atas dugaan prostitusi online yang menjadikan anak di bawah umur sebagai korban. Dan atas perkembangan penyidikan, pihak kepolisian telah memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dan Satpol PP Tangerang Kota untuk dilakukan penyegelan atas hotel yang diduga dijadikan tempat terjadinya prostitusi online. Maka pada hari Senin 22 Maret 2021, tim kuasa hukum Sintiara Alona kembali menegaskan jika kliennya sama sekali tidak mengetahui aktivitas yang diduga ditujukan kepada dirinya karena hanya sebatas sebagai pemilik hotel. Sementara yang mengetahui detailnya adalah pengelola hotel dan bukan pemilik hotel. Hari ini penyidik berkoordinasi dengan Satpol PP dan juga Wali Kota Tangerang Kota untuk merekomendasikan penyegelan daripada hotel tersebut. Ya, mudah-mudahan kita bisa tunggu nanti hasilnya seperti apa, hasil koordinasi antara penyidik dengan Satpol PP maupun dari kantor Wali Kota. Yang kedua juga hari ini sudah diidentifikasi satu lagi mucikari yang kita lakukan pengejaran. Ya, makanya kita tunggu saja penyidik, karena penyidik masih lakukan pengejaran terhadap satu tersangka lagi yang merupakan mucikari daripada korban-korban 15 yang sementara sudah kita titipkan di P2, TP2A dan juga tempat penitipan di Handayani. Ya, kami tadi selaku tim kuasa hukum dari Sintiara Alona atau CCA, itu kami mengajukan permohonan ya kepada pihak penyidik untuk dapat bisa berjumpa untuk yang pertama kalinya atau mengklarifikasi lah CCA. Dan alhamdulillah tadi CCA dalam keadaan sehat. Terima kasih buat doanya teman-teman semua juga. CCA dalam keadaan sehat dan baik. Jadi gini, tadi sih lebih kepada ya saya kan sudah lama nggak ketemu CCA ya. Jadi tadi ketemu CCA tidak bicara pada materi kasusnya atau sejauh mana keterlibatannya, tapi lebih kepada saya juga sebagai tim kuasa hukum menanyakan kesehatannya seperti apa saat ini. Karena di masa pandemi ini yang nomor satu buat kami adalah kesehatan dulu. Ya, jadi kami tadi tidak bicara atau membahas terkait dengan keterlibatan atau proses hukumnya seperti apa. Nah, tadi juga mungkin dalam waktu dekat gitu ya disampaikan. Ya, kami selaku tim kuasa hukum akan lebih proaktif lagi untuk mendampingi CCA ke depannya bila ada BAP tambahan atau hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini. Sebenarnya kita belum bisa menganalisa lebih jauh kan tentang ini karena pemeriksaan tambahan pasti masih ada. Nah, yang penting berdasarkan informasi sementara kami masih menguatkan masalah psikis. Tadi kita lebih banyak pada penguatan masalah psikis. Soal keterlibatan untuk sementara kami tetap pada pendirian bahwa karena ini masih pemeriksaan tambahan ya, belum ada keterlibatan yang menurut kami, walaupun menurut penyidik lain, tapi menurut pendapat kami untuk sementara belum terlalu jauh mengarah ke sana. Untuk keterlibatan sendiri apakah nggak otomatis tuh Bang terlibat? Karena kan dia yang punya juga Bang. Tidak bisa begitu toh. Kalau misalnya suatu tempat misalnya apa itu kafe terjadi transaksi kejahatan di situ, masa harus yang punya kafe bertanggung jawab kan gitu. Kita tidak. Kan memang iya Bang yang punya bertanggung jawab. Nggak bisa. Kita kan tidak, apalagi kan dia tidak tahu bahwa itu apa ada anak di bawah umur kan. Kita tidak bisa tahu bahwa kau anak di bawah umur apa enggak, kan nggak bisa kita, karena bukan tugas dia, itu tugas pengelola lah kan gitu. Mengetahui nggak sih Bang? Ya? Mengetahui atau enggak, intinya itu? Mengetahuinya agak susah ya deh, karena itu pengelola bukan tugas pemilik hotel kan gitu. Dia bukan tugas untuk
melakukan registrasi orang yang masuk hotel dan lain sebagainya, nggak tahu dia. Jadi CA membantah ya Bang keterlibatannya tadi atas pertemuan tadi? Ya untuk sementara kita nanti lihat penyidikan lebih lanjut ya. Enggak, sepengetahuan Alona sendiri apa? Sepengetahuan Alona? Untuk sementara ya seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa dia tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Dan untuk kasus hukum lainnya yang kini sedang menjadi sorotan publik adalah ketika adanya pencurian rumah mewah yang kondisi isi rumah di dalamnya habis dicuri yang diduga dilakukan oleh sang penyewa atau yang mengontrak rumah mewah tersebut. Tak ayal, kejadian tersebut menjadi viral dan menjadi perhatian masyarakat dan netizen. Tentu kejadian ini menjadi perhatian juga para selebriti sehingga menjadi lebih waspada serta lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan lingkungan sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, harus hati-hatilah, lebih hati-hati dalam apapun itu, transaksi bisnis atau apapun itu gitu kan, karena ya zaman sekarang ya mungkin situasi serba nggak pasti dan semakin banyak orang yang mungkin harus berhadapan dengan situasi yang kurang enak dan akhirnya memilih jalan pintas gitu kan. Nah, kita juga harus waspadalah gitu. Pasti dalam hal apapun kita harus lebih mawas sekarang karena ya apapun bisa terjadi kan. Mudah-mudahan ini kan apa ya, musibah, mudah-mudahan diberikan rezeki buat gantiin nanti. Pasti, makanya kita ke tetangga, ke lingkungan juga harus dekat gitu kan. Kita komunikasi sama orang-orang lingkungan gitu supaya ikut dibantu jagain juga gitu. Karena mungkin yang kayak gini-gini yang istilahnya berbuat di luar logika gitu kan, berbuat jahat atau apapun itu pasti ada aja. Tapi gue juga masih percaya orang baik itu selalu ada. Iya, susah juga ya, mungkin gue yakin sih kalau ngeliat kondisi rumahnya kan juga rumah lumayan mewah ya. Pasti ada harusnya ya kalau namanya sewa menyewa atau apapun itu kerjasama pasti kan ada hitam di atas putih gitu kan. Nah, harusnya ada data diri atau apa. Tapi kalau sampai kejadian kayak gitu ya mungkin udah sindikat atau memang niat dari awal gitu. Jadi pasti ada barrier yang sulit untuk dihadapi, untuk nyari misalnya orangnya yang nyewa di mana atau apa gitu kan. Jadi harus lebih hati-hatilah intinya.